Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak sayangi, Bapak cintai, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Insya Allah mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kalian diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan di pagi hari ini, di hari yang berkah ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku yang Bapak sayangi, Bapak cintai, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan asbab Al-Fatihah ini Allah jadikan ilmu kita manfaat dunia akhirat. Allah jadikan kita orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak semuanya, pada tahun pelajaran 2020-2021 ini Bapak mendapatkan amanah mengemban tugas menjadi guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Mudah-mudahan kalian selama belajar dengan Bapak ini kalian senantiasa senang, kalian bisa menangkap ilmu Bapak dengan baik. Dan mudah-mudahan pandemi di negara kita tercinta ini cepat berlalu dan kita bisa cepat tatap muka seperti sedia kala. Rindu hati ini ingin berjumpa dengan kalian semua anak-anakku. Oke anak-anakku semuanya, materi kita pada bab pertama ini yaitu mencintai kitab, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa materi kita pada pagi hari ini? Pada bab pertama ini, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nih nak, Bapak sudah tampilkan di papan tulis nama-nama kitab Allah, arti iman, ayat yang menjelaskan tentang iman kepada Allah. Tapi itu belum Bapak bahas. Nanti Bapak akan mengajak kalian berpikir lebih luas dulu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, rukun iman itu jumlahnya ada 6. Rukun iman itu jumlahnya ada 6. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan rukun iman yang ketiga apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat yaitu apa? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, ada yang tahu rukun iman yang kelima apa? Ada yang tahu? Rukun iman yang kelima apa? Rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhir, hari di mana nanti
semua dunia ini akan hancur. Dan rukun iman yang terakhir itu beriman kepada qada dan qadar, atau sering kita sebut dengan takdir. Oke, nah, oke, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa tadi? Nah, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa sih artinya iman? Iman itu artinya percaya. Atas tasdik artinya percaya atau membenarkan. Itu artinya rukun, artinya iman. Kita harus beriman kepada 6 rukun ini. Salah satunya akan kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab Allah yaitu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Ini ada nih, dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Jadi kitab-kitab Allah itu khusus diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Kita selaku umat manusia, wabil khusus kita umat Islam, wajib dan yakin dengan sepenuh hati. Sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita harus yakin bahwasanya kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada Rasulnya. Coba, kenapa sih Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya untuk manusia? Coba ya, Bapak bawa kalian berpikir lebih luas lagi. Nah, mungkin kalian punya handphone semuanya di rumah. Mungkin kalian punya motor semuanya. Ya, mungkin orang tua kalian punya mobil. Ada sebagian orang tua kalian punya mobil. Saat kita beli handphone, saat kita beli mobil, saat kita beli motor, pasti di situ ada buku panduan. Betul? Ada buku panduan. Buku panduan itu merupakan buku petunjuk penggunaan handphone yang baik dan benar, penggunaan motor yang baik dan benar, penggunaan mobil yang baik dan benar. Jika kita menggunakan barang elektronik kita atau barang kepemilikan kita dengan sesuai buku panduan tersebut, insya Allah ya barang kepemilikan kita akan awet, ya kita akan puas hasilnya. Tapi kalau kita tidak sesuai dengan apa? Dengan buku panduan itu, ya paling punya handphone nggak harus 1 minggu atau 1 bulan dan rusak. Ya, punya motor, di situ di buku panduan dijelaskan, ini kapasitas berat motor itu cuma 150 kilo, dinaikin sampai 500 kilo, hancur 1 bulan juga. Ya, punya mobil kapasitas untuk 8 orang, dinaikin untuk 20 orang, hancur mobilnya itu. Atau di situ di buku panduan dijelaskan tentang penggantian oli atau perawatan mesin minimal 1 bulan sekali. Ya, untuk perawatan mesinnya kita nggak pernah diganti selama setahun, insya Allah turun mesin. Ya, seperti halnya apa? Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini pasti ada apa? Ada buku panduan atau petunjuk manusia agar tidak salah jalan. Ya, mungkin di antara kalian ini ada yang suka hiking. Ada yang tahu nggak hiking? Hiking itu artinya naik ranjang. Hiking itu artinya naik ranjang. Bukan Pak, hiking itu naik gunung. Yang suka hiking pasti situ ada panduan dari apa? Penjaga pos, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya, seperti halnya yang lain, lalu lintas, polisi punya panduan lalu lintas, tidak boleh menerobos apa? Lampu merah. Ya, saat lampu hijau harus jalan. Itu ada panduan dan petunjuknya. Begitupun manusia pun ada petunjuknya, ada panduannya agar apa? Agar manusia menjadi manusia yang soleh, menjadi manusia yang bertakwa, menjadi ahlul jannah dan nanti masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nah, coba nih, ini ayat Qur'annya. Ya, ayat Qur'annya. Ayat Qur'an yang menjelaskan bahwasanya kitab Allah itu untuk manusia.
manusia. Di surah Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti habis Bapak kalian bacain ya. Yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Coba kalian baca semuanya bersama-sama. Ayo. Oke, kalian baca ya di rumah. Ya, kalian baca sama-sama dengan tartil, dengan tertib. Buka sama kalian surah Al-Maidah ayat 16. Oke nah, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah memberikan petunjuk, memberikan apa? Kitab untuk apa? Untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia berupa kitab-kitab Allah yang 4 ini agar apa? Wa yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam, agar manusia itu selamat. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan agar manusia itu keluar minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, ke jalan yang terang benderang, atau ke apa tuh? Cahaya. Nur itu ada cahayanya, ke tempat yang lebih baik. Kegelapan biasa gelap itu lawannya terang, seperti itu. Biizni wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan menunjukkan manusia itu dengan kitab-kitab ini ila siratal mustaqim, ke sirat al-mustaqim. Apa sirat? Ke jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Kalau ditanya Pak, apa itu siratal mustaqim? Gimana sih Pak siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim sudah kita sering baca di surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah. Ghairul maghdubi, bukan jalan orang yang Allah murkai, walad dhalin. Lagi tersesat. Mudah-mudahan kita bukan orang yang dimurkai Allah, dan kita juga bukan orang yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. Oke nah, sekarang kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Nah, walaupun kita tahu Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 25, tapi Nabi dan Rasul ini tidak semuanya diberikan kitab. Tidak semuanya diberikan kitab. Yang diberikan kitab hanya 4 Rasul. Ya, karena kitab itu cuma ada 4. Selebihnya diberikan suhuf. Apa bedanya kitab sama suhuf? Kalau suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Nih, contohkan ini tisu ya. Ini tisu, ini lembaran-lembaran suhuf ya. Sedangkan ini buku. Buku disebutkan kitab. Jadi suhuf itu lembaran-lembaran, sedangkan kitab kumpulan daripada suhuf-suhuf. Sedangkan kitab kumpulan daripada lembaran-lembaran. Coba apa tadi bedanya suhuf dan kitab? Suhuf yaitu lembaran-lembaran, sedangkan kitab kumpulan daripada lembaran-lembaran, kumpulan daripada suhuf. Oke nah? Ya, nih. Sebelum kita bahas kitab, Nabi yang menerima suhuf, nah yang menerima lembaran-lembaran tadi, Nabi yang menerima lembaran-lembaran. Nah, Bapak cuma ngasih tahu aja, sisanya kamu baca sendiri di buku. Nabi yang Allah berikan suhuf itu jelas di surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang diberikan suhuf itu Nabi Ibrahim. Terus Nabi Musa. Bapak, kan Nabi Musa termasuk apa? Termasuk yang menerima kitab Taurat. Ya, selain Nabi Musa menerima kitab, Nabi Musa juga menerima suhuf. Nah, kitab-kitab Allah itu ada 4. Ada berapa nak? Ada 4. Ada 4. Nah, yang pertama kitab Taurat.
Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat dan Nabi Musa diberikan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Ulang. Allah berikan kitab Taurat untuk Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, kitab Taurat dan Nabi Musa diturunkan untuk siapa? Untuk kaum Bani Israel. Kalau kita sebut sekarang Israel, seperti itu. Ya, Israel itu. Yang kedua, Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dan kitab Zabur Allah turunkan untuk siapa? Untuk kaum Bani Israel dan kaum Yahudi. Selanjutnya, kitab yang ketiga yaitu kitab apa? Kitab Injil. Allah turunkan kitab Injil untuk siapa? Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan kitab Injil dan Nabi Isa Allah turunkan untuk siapa? Untuk kaum Nasrani. Ya, yang keempat itu kitab apa? Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini Allah turunkan untuk siapa? Untuk Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Allah Muhammad serta kitab Al-Quran untuk siapa? Untuk umat Islam khususnya dan seluruh manusia pada umumnya. Karena apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat seluruh alam, untuk seluruh alam. Nabi Muhammad diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak, apakah kita tahu Kitab Injil ini gimana? Kitab Al-Quran ini berisi tentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya disatukan di kitab Al-Quran, disempurnakan di Al-Quran. Kita udah tahu kan? Ya, kita udah tahu di surat Al-Maidah ayat berapa, ayat terakhir ya kan? Ya, apa ya? Bunyinya saya lupa nih. Bunyinya surat Al-Maidah. Surat yang terakhir Allah turunkan, ya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam itu disempurnakan dengan turunnya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad. Bapak, berarti agama sebelumnya agama apa? Agama Islam semuanya. Pada dasarnya agama Islam. Pada dasarnya semua itu agama Islam. Oke, anak-anakku, ya, mudah-mudahan kalian bisa paham tugas dari Bapak. Kalian cari ayat-ayat nih dalil tentang kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Kalian ceritakan kembali, kalian ringkas kembali tentang kitab-kitab itu. Oke, intinya 4 kitab ini membahas tentang apa? Keesaan Allah, tentang ketauhidan, tentang ketuhanan, bahwasanya Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu ahad, Allah itu esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di surat Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Ada nggak Tuhan selain Nabi Muhammad? Tidak. Tuhan selain Allah ada nggak? Tidak ada. Kata Allah, qul, katakanlah. Allah berfirman, qul, katakanlah hai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Tuhan, dialah Allah hu ahad, yang Maha Esa. Paham sampai sini? Oke, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Ya, mohon maaf pada anak-anakku semuanya kelas 8. Kalau dalam pelajaran sekarang ini belum optimal, ya, karena negara kita juga masih dalam keadaan pandemi, ya. Tapi Bapak akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik untuk kalian, untuk mengajarkan sebaik mungkin untuk kalian agar kalian bisa memahaminya. Oke, mudah-mudahan kalian maklum adanya dan mudah-mudahan kalian bisa paham dan kalian bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang Bapak kerjakan, yang Bapak berikan, bukan Bapak kerjakan. Ya, Bapak mohon maaf lahir batin. Kita baca Al-Fatihah lagi. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dunia akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari Bapak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ila liqa. Assalam.